ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah. Jemaah salat maghrib dan isya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang senantiasa istiqamah menuntut ilmu, melaksanakan ketaatan, dan semoga Allah SWT mencatat di dalam banyak kebaikan insyaAllah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita masih membahas tentang fadilah melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah, dan ini menjadi judul terakhir dalam bab ini. Malam ini kita bahas fadilah yang terakhir di dalam bab apa saja kemuliaan yang didapatkan bagi mereka yang senantiasa menegakkan ibadah-ibadah sunnah di luar yang wajib. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas di antara kemuliaan, keutamaan orang yang sering melakukan ibadah sunnah di luar yang wajib, yaitu banyaknya kesempatan untuk digugurkan dosa. Jadi banyak ibadah sunnah yang dijanjikan sebagai penggugur dosa. Kita sudah bacakan hadis-hadis tentang macam ragam ibadah sunnah penggugur dosa, ya, seperti puasa Arafah, puasa Ashura, kemudian orang-orang yang senantiasa berzikir setelah solatnya 33 kali subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Dia tutup kali yang ke-100 dengan la ilaha illallah, dan seterusnya. Maka Nabi menjanjikan digugurkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Begitu janji-janji Allah dan Nabi SAW. Makanya orang yang sering melakukan ibadah sunnah insya-Allah akan mengurangi dosa-dosa yang pernah dilakukan. Dan kalau itu diiringi dengan taubatan nasuha, maka yang berguguran bukan hanya dosa kecilnya, tetapi bersamaan dengan dosa-dosa besarnya. At-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang betul-betul taubat, diterima taubatnya, maka dia menghadapi Allah nanti bagaikan orang yang tidak membawa dosa sama sekali. Baik, kita lanjutkan berikutnya, fadilah yang ke-6 dan yang terakhir dalam bab ini. Apa saja, apalagi yang didapatkan oleh orang yang menegakkan ibadah sunnah, yaitu mereka yang sering menegakkan ibadah sunnah, maka mereka ditawarkan Allah dengan pahala-pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain digugurkan dosa, Allah juga memberikan pahala-pahala yang sangat besar. Jadi konsep memberi pahala itu Allah sendiri yang melakukan dan menawarkan. Jadi kita butuh pahala. Kalau Bapak Ibu pernah mendengarkan kalimat yang mungkin sering keluar
dari ahli sufi. Jadi ada satu yang dimasyhurkan, yaitu kisah Rabi'ah Al-Adawiyah, yang kemudian mengucapkan kalimat bahawa, ya Allah, aku menyembahmu bukan karena takut terhadap nerakamu, dan juga bukan karena berharap surgamu, ya, tapi aku menyembahmu hanya karena berharap ridhamu. Jadi bahasa itu kesannya tak butuh surga dan juga tidak takut terhadap neraka, kan begitu ceritanya. Itu bahasa itu tidak bisa disalahkan kalau dihubungkan dengan hakikat. Jadi hakikatnya ini kan kita memang tidak masuk surga karena amal kita. Jadi bukan amal kita yang memasukkan kita ke surga. Jadi Nabi sendiri yang menegaskan, kata Rasulullah, la yudkhila ahadukum amaluhu al-jannah wa la yujiruhu minan nar. Amal kalian tidak akan bisa, atau seseorang tidak akan bisa masuk surga dengan amalnya, juga tidak akan bisa terhindar dari api neraka dengan amalnya. Nah, itu catatan dari Nabi itu. Ya, amal tidak bisa memasukkan surga, juga tidak bisa menghindar dari api neraka. Ya. Wala ana, begitu juga denganku, kata Rasulullah, amalku tidak bisa memasukkan aku ke surga dan juga tidak bisa menghindarkanku dari api neraka. Jadi kalau begitu, apa dia yang bisa menyebabkan masuk surga dan terhindar dari api neraka? Yaitu illa birahmatim minallah. Yang bisa memutuskan itu adalah rahmatnya Allah. Nah, jadi sebenarnya secara hakikat ya benar begitu, bahwa kita ini melakukan amal, dan amal itu bukan penyebab kita masuk surga, tapi amal itu untuk menjadi jembatan ridha Allah. Kalau Allah sudah ridha itulah yang menyebabkan Allah memvonis kita bisa masuk surga. Ya, itu hakikatnya memang begitu. Kenapa amal tidak bisa memasukkan ke surga? Bagaimana kita bisa membeli surga? Dengan datangnya kita ke masjid, lalu kita salat di hadapan Allah, satu rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua tak khusyuk. Bagaimana bisa kita masuk surga dengan pahala Ramadan kita yang mungkin 15 hari pertama bersemangat untuk menjalankan semua ibadah dalam Ramadan, 15 hari yang tersisa kita telah berada di serba 35.000. Bagaimana bisa kita masuk surga dengan pahala salat subuh kita yang ketika imam sudah bertakbir, kita mata masih tertutup sebelah untuk menikmati sisa-sisa tidur kita. Kalaupun dikumpulkan semua amal itu, tidak akan mampu membeli surga. Dikumpulkan semua amal kita, tidak akan mampu membeli surga, karena surga itu terlalu indah dan tak layak dibeli dengan pahala. Kan saya pernah memberi analogi, kalau kita yang model PNS dengan gaji 4-5 juta lalu bermimpi untuk membeli rumah yang harganya 10M, yang ada kolam renang di rooftop, yang bisa bunuh diri langsung ke bawah, yang penuh dengan kenikmatan, yang punya 20 kamar dan 21 kamar mandi, dan mungkin kita pasang lift. Kita bermimpi beli rumah 10M, gaji 5 juta. Kalau 5 juta itu kita berikan nafkah untuk anak dan isteri, paling ada tersisa 500. Itu pun bagi yang bukan perokok. Kalau perokok mana ada sisanya?
Berapa tahun PNS ini perlu waktu untuk mengumpulkan harta untuk membeli rumah yang 10M? Ini bapak-bapak yang PNS coba rasa-rasa diri, pada 20 tahun berapa ratus tahun perlu waktu untuk bisa mengumpulkan uang 10M? Tidak akan kecuali korupsi. Tidak akan. Jadi jemaah melakukan Allah, begitulah ibaratnya. Kita kumpulkan semua pundi-pundi amal soleh kita, tidak sanggup membeli surga. Jadi kalau begitu bagaimana solusinya? Tidak ada lain, Pak. Kalau mau dapat rumah 10M dengan gaji yang sekian, tidak ada lain. Caranya bertemanlah dengan orang kaya. Jadilah anak buahnya orang kaya. Kalau jadi anak buahnya orang kaya, lalu kita kerja bersamanya, walaupun gaji kecil, suatu waktu nanti dia akan bertanya, kamu sudah ada rumah belum? Belum. Kenapa tidak ada rumah? Tidak cukup gaji untuk beli rumah. Ya paling sewa-sewa saja. Ayo sudah, kamu sudah kerja sama saya sudah 30 tahun. Sekarang kamu maunya rumah yang bagaimana? Ini orang kaya sudah mulai nanya nih, walaupun jarang terjadi begitu. Kata anak buahnya, ya saya maunya yang 10M lah. Kalau orang kaya ini mengatakan engkau setia denganku dari pertama sampai sekarang, maka silah cari sendiri rumah yang 10M, biar aku yang bayarkan. Dapat. Maka kalau begitu kunci beragama ini, amal saleh tidak mampu membeli surga. Kalau begitu bagaimana caranya? Jadilah hamba yang maha kaya. Jadilah hamba dari pemilik surga yang maha kaya. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah seakan-akan bertanya, kamu sudah ada rumah? Belum. Jadi yang kamu mau yang mana? Ya kalau bisa yang Firdaus ya Allah. Diberikan Firdaus tanpa harus menghitung pahala. Itulah ridha. Nah, jadi bahasa itu benar dari sisi hakikat. Cuma hari ini kadang-kadang ada orang yang mengira tidak butuh lagi pahala. Padahal pahala menjadi jembatan ridha. Nah, kalau begitu kita butuh pahala, dan semua skenario tentang pahala ini memang Allah yang buat. Makanya kan cukup banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menawarkan pahala. Dalam surat Al-Kahfi ayat 2, apa yang Allah katakan? Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Jadi Allah lebih dahulu mengatakan qayyiman liyunzira ba'san syadida. Jadi agama ini adalah Al-Quran itu sebagai pembimbing yang lurus. Dia membimbing menuju ke jalan yang lurus, dan itu didapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yubashshiral mu'minin. Lalu Allah kabarkan berita gembira kepada semua orang mukmin yang beriman kepada Allah. Artinya beriman, dia percaya adanya surga, lalu dia mulai beramal untuk mendapatkan surga. Apa kata Allah? Apa kabar gembiranya? Alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana. Orang-orang yang beramal saleh, Allah janjikan ajran hasana, pahala yang baik, pahala yang besar, pembalasan yang besar. Makanya Allah sendiri sudah bicara tentang pahala. Nabi-nabi ketika dakwah itu semua menawarkan pahala. Beramallah, maka engkau akan dapatkan ini, engkau dapatkan itu. Sahabat kalau bertanya, itu tanyaannya tentang bagaimana cara kami masuk surga, amal apa yang membuat kami bisa masuk surga. Dan surga adalah bahagian daripada harapan, dan itu bisa dilalui dengan pahala. Makanya Allah akan memberi tanda, memberi sebuah kutipan yang itu menjadi pagar bagi kita untuk berhitung-hitung tentang pahala dan dosa. Apa kata Allah? Wa may ya'mal misqala dzarratin khaira yarah. Kalau ada orang yang beramal sebesar biji zarrah, maka amal itu pasti akan diperlihatkan kembali untuknya. Jadi amal sebesar biji zarrah, biji sawi, kalau bahasa terjemahannya berbeda-beda ya, karena zarrah itu komponen terkecil apapun, tapi sering orang menerjemahkan dengan sebesar biji sawi ya.
sebesar biji sawi beramal, maka dia akan melihat pahalanya nanti. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarra, barang siapa yang beramal dengan amal yang buruk, yarah, maka Allah akan memperlihatkan dosanya. Itu menunjukkan semua amal kita dihargai dengan pahala. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, kita ini perlu menghitung-hitung pahala dan perlu mengejar pahala. Oleh karena itu dilarang oleh Nabi meremehkan amal-amal kecil, karena bisa jadi amal kecil itu menjadi penyebab keridaan Allah. Sampai Nabi mengatakan begini dalam hadis yang lain, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an hatta walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan remehkan amal kecilmu, arti jangan buat engkau meninggalkannya. Jangan remehkan amal kecilmu. Kenapa? Sampai engkau merubah raut wajahmu ketika engkau berhadapan dengan saudaramu yang mukmin. Engkau rubah raut wajahmu untuk menyenangkan hatinya, maka itu pun ternyata menjadi pahala. Kita sedang susah, Pak, kan nampak wajah orang susah. Ini di sini wajah orang bahagia semua nih, Pak. Wajah orang susah itu nampak, Pak. Dia karena semua perasaan hati itu terbawa ke wajah. Kita marah, wajah orang marah kita tahu. Kita sedih, wajah orang sedih kita tahu. Dari wajah itu menggambarkan. Makanya perempuan itu disuruh lamar, disuruh lihat wajah. Wajah itu aura hati. Perempuan pun kalau menerima lamaran itu lihat dulu wajah, bukan dilihat warna kulit. Wajah itu aura kebaikan. Orang yang tak dekat dengan Allah wajahnya Pak gelap gulita, tapi orang yang dekat dengan Allah walaupun kulitnya hitam wajahnya mempesona. Maka jangan kecil hati kalau kita dilahirkan dalam keadaan kulit hitam. Yang penting kita wajah mempesona sudah cukup. Untuk apa putih tapi dibenci orang? Nah, jadi jemaah melakukan Allah, merubah wajah saja jadi pahala. Dan itu nasihat Nabi, jangan remehkan. Maksudnya jangan tinggalkan amal itu. Apa dia? Rubahlah raut wajahmu kalau jumpa dengan sesama mukmin. Kita sedang susah nih. Tiba-tiba datang tagihan, datang WA, utang belum bayar. Kita mulai gundahan hati, lalu wajah itu mewakili hati. Ketika sedang susah, tiba-tiba datang ketukan pintu rumah. Wajah yang susah itu kita paksakan untuk kita rubah dengan senyuman, hanya membahagiakan tamu yang datang. Tamu itu sampai tidak tahu kita sedang susah. Merubah wajah saja pahala. Bapak ibu waktu datang ke masjid itu macam-macam Pak wajahnya pas belum masuk itu. Karena ada yang diterpa angin, apalagi yang datang waktu duhur, Pak, dengan panas yang luar biasa, itu kan berkerut, betul ya, berkerut ya, mengkerut lagi sedikit lagi, cemburut begitu kan, Pak. Begitu sudah parkir, langsung ada teman yang parkir di samping, langsung dia begitu saling lihat, dia paksakan senyum, padahal sama-sama di bawah terik matahari. Assalamualaikum, padahal dia sedang menghadapi sesuatu yang membuat dia tidak layak untuk tersenyum di saat itu. Merubah wajah demi membahagiakan mukmin, itu pun disuruh pelihara oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu kita memang disuruh harap pahala. Nah, dengan begitu di antara banyaknya tawaran untuk mendapatkan pahala, selain yang wajib, disuruh berjaga-jaga dengan amal-amal yang sunnah. Yang wajib jangan tinggalkan, yang sunnah jangan remehkan. Kalau kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, man syaghalahu al-fardu 'anil nafli fahuwa ma'zur. Barang siapa yang disibukkan dengan yang wajib lalu kemudian dia meninggalkan yang sunnah, fahuwa ma'zur, maka masih dimaafkan. Jadi maksud maafkan selayaknya tidak begitu. Seharusnya jaga wajib, yang sunnah pun pelihara. Tapi ada orang yang sibuk dengan yang wajib sampai lupa pelihara sunnah. Puasa Ramadan kuat biasa, luar biasa kuatnya. Di luar Ramadan tidak puasa sunnah sama sekali. Ma'zur,
dimaafkan. Arti dimaafkan, ya selayaknya tak begitu, tapi okeylah, selama engkau masih lakukan wajib, masih okeylah. Jadi itu tak menyebabkan sebuah dosa. Tetapi wa man syaghalahu an-naflu 'anil fardi fahuwa maghrur. Tapi sebaliknya, barang siapa memelihara yang sunnah lalu meninggalkan yang wajib, maka dia telah tertipu. Nah, jadi dengan begitu, jangan sampai sibuk dengan yang sunnah meninggalkan yang wajib. Ini tertipu. Makanya kita ini amalan yang paling bagus wajib jaga, kemudian yang sunnah pelihara. Nah, Bapak Ibu, pada dasarnya yang wajib itu tidak bisa dikalahkan dengan yang sunnah. Orang bisa masuk surga hanya dengan yang wajib, tanpa sunnah, dengan syarat dia tak beriringan dengan dosa. Kalau sudah ada keyakinan kita tidak bisa menghindar dosa, maka kita perlu ibadah sunnah. Jadi pada dasarnya wajib itu tetap berada levelnya di atas sunnah. Namun dalam catatan para ulama, contohnya ni saya kutip dari kitab Al-Ashbah wa Nadhair Imam As-Sayuti, iaitu kitab tentang kaedah-kaedah, itu menyatakan ada kalanya sunnah lebih utama daripada wajib. Ini pengecualian, Pak. Wajib tetap nomor satu, sunnah itu tambahan. Tapi ada kalanya kasus-kasus tertentu malah yang sunnah itu lebih utama untuk dilaksanakan daripada yang wajib. Ini pengecualian. Apa Pak contohnya? Di antaranya mengucapkan salam, mengucapkan salam, Assalamualaikum kepada sesama mukmin, itu hukumnya sunnah. Menjawab salam wajib, fardu kifayah. Kalau dia sendiri wajib salam, kalau ada orang lain yang telah menjawabnya, maka gugurlah yang tak menjawab. Berarti memberi salam sunnah, menjawab salam wajib. Cuma sekarang kalau orang ditanya, mana lebih utama, memberi salam atau menjawab salam? Memberi salam lebih utama daripada menjawab salam. Artinya kita duluan yang memberi salam ke orang, walaupun jawabannya wajib, tapi kita lebih utama karena kita mendahuluinya memberi salam. Di saat itu sunnah malah lebih utama daripada yang wajib. Nah, contoh lain, di saat mengumandangkan azan, maka para ulama, jumhur ulama mengatakan mengumandangkan azan itu sunnah. Artinya seseorang boleh melakukan salat tanpa harus didahului oleh azan. Asal sudah masuk waktu, tidak terdengar azan, maka nak mesti azan, tapi sunnahnya azan. Jadi mengumandangkan azan sunnah. Tapi menjadi imam itu fardu, harus ada imam, dan fardunya fardu kifayah. Tidak boleh tidak ada seorang imam pun yang memimpin salat. Mengumandangkan azan sunnah, menjadi imam wajib, harus ada yang jadi imam, tidak boleh tinggalkan. Sekarang ditanya orang, mana lebih utama, muazzin, menjadi muazzin atau menjadi imam? Jumhur ulama sebahagian besar mengatakan menjadi muazzin lebih besar pahalanya daripada imam. Walaupun nanti ada khilaf, ada sebahagian yang lain mengatakan menjadi imam lebih besar, tapi sebahagian besar ulama mengatakan menjadi muazzin lebih utama daripada menjadi imam. Kenapa? Muazzin memanggil orang, Pak, sedangkan imam hanya menyuruh orang berdiri dari orang yang sudah dipanggil. Akibat adanya muazzin, orang yang dari berbagai kalangan datang ke masjid. Setelah datang, kemudian baru fungsi imam berlaku. Nah, itu contoh keutamaan. Kadang-kadang yang sunnah bisa lebih utama. Contoh terakhir, contohnya berwuduk sebelum waktu salat sunnah. Sebelum datang waktu salat kita sudah siap wuduk. Tapi berwuduk ketika sudah datang waktu salat wajib. Kalau tidak, ada asal salatnya. Tapi ditanya orang, mana lebih utama, berwuduk sebelum datang waktu salat? Artinya kita sudah siap-siap nih, 15 menit lagi mau salat, kita sudah siap-siap berwuduk, padahal belum datang waktu. Itu sunnah. Mana lebih utama, berwuduk sebelum datang waktu salat atau berwuduk ketika sudah masuk waktu salat? Semua mengatakan berwuduk sebelum datang waktu salat lebih utama demi mempersiapkan datangnya waktu salat. Di saat itu yang sunnah malah
lebih diutamakan daripada yang wajib. Jadi secara umum wajib itu lebih utama daripada yang sunnah. Tapi kasus-kasus tertentu, dan ini banyak apa kasusnya, pengecualiannya lumayan banyak, tapi ini nanti harus paham tentang usul fiqh dan kaedah-kaedah fikih, baru orang bisa masuk ke ranah itu untuk mengetahui mana bagian-bagian tertentu. Nah, dengan demikian jemaah melakukan Allah, jangan remehkan yang sunnah. Sunnah itu juga menuai pahala. Saking hebatnya Pak, maka kita lihat hadis-hadis, Masya Allah, pahala melakukan sunnah Pak, kalau bahasa sekarang itu gebiar pahala. Contohnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka itu adalah satu kebaikan, dan satu kebaikan pahalanya adalah 10. Lalu Nabi mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Jadi maksud Nabi, Allah tidak menghitung pahala alif lam mim dihitung satu, tidak. Saking hebatnya pahala, padahal membaca Quran itu sunnah. Saking hebatnya pahala ditawarkan, kata Nabi, alif 10, lam 10, mim 10. Hanya dengan menarik saja, alif lam mim 30 Pak, Masya Allah. Kemudian kalau kita baca satu halaman, berapa ratus ayat, berapa ratus huruf dari ujung atas ke ujung bawah, hanya dengan satu halaman. Berapa waktu kita membaca satu halaman? Normal orang yang mampu baca Quran dengan baik, tartilnya bagus, satu halaman itu sekitar 5 menit Pak, bahkan tak sampai. Kalau tartilnya bagus itu begitu. Tapi kalau baru Iqra 1 sampai 60 tahun kemudian tidak berhasil Iqra 2, itu bisa satu hari satu malam tak sampai ke ujung Pak. Nah, jadi jemaah melakukan Allah. Tapi ingat kembali apa Nabi katakan, orang yang membaca Quran yatata', ada orang tak mampu baca Quran dengan baik, lidahnya pendek atau terlalu kepanjangan lidah, dia sudah ngambil daun kelapa, digosoknya setiap pagi, tetap begitu juga Pak. Susah sekali mengucapkan huruf demi huruf. Masya Allah, Nabi mengatakan dia dapat 2 pahala, pahala membaca dan pahala berjuang. Maka jangan merasa, ikah bangai tak baca Quran kau? Oh, makin bangai 2 kali pahalanya. Maka ada orang pelihara bangainya Pak. Bayangkan, Masya Allah, Allah memperlakukan kita begitu di atas amal sunnah. Baca Quran itu tak wajib, nak baca pun tak masalah, tapi belajar Quran wajib. Makanya banyak orang kadang-kadang Pak, dia bisa baca Quran tapi tak pernah baca. Ini rata-rata yang ngaji-ngaji Quran di balai-balai di kampung-kampung, setelah selesai dari balai itu tak pernah baca Quran lagi. Tapi kalau kita tanya, Encik Kabut bisa ngaji? Bisa. Pernah baca? Tak pernah. Ini amal sunnah ini besar sekali pahalanya. Itu contoh satu hadis. Dalam hadis yang lain, ini sebagai bukti bahawa Allah menawarkan pahala yang banyak dengan amal sunnah. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha? Kata Rasulullah, raka'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Engkau lakukan salat sunnah fajar 2 rakaat lebih hebat pahalanya daripada dunia dan isinya. Di pagi hari itu semua kebaikan dunia dan isinya dikumpulkan Allah untuk mereka yang salat 2 rakaat fajar. 2 rakaat fajar itu qabliyah subuh. Disebut 2 rakaat fajar kalau sudah masuk waktu subuh. Masya Allah, 2 rakaat Pak, 5 menit. 5 menit, khusyuk sekalipun tak sampai 10 menit. Itu 2 rakaat fajar. Apalagi Nabi membiasakan kalau model sunnah-sunnah begini, itu disunnahkan membaca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat keduanya qul huwallahu ahad. Singkat, padat, tapi pahalanya seluruh kebaikan dunia dan isinya di subuh hari itu dikumpulkan Allah, diberikan kepada mereka yang salat hanya 2 rakaat. Tapi kalau tidak salat subuh setelah itu tetap masuk neraka. Ada orang yang model cuma salat qabliyah saja, betul dia pulang nak masuk salat subuh Pak.
Ini tetap ujungnya neraka. Ya. Ini yang tadi yang bangai tadi yang baca Quran tak selesai-selesai itu tadi mungkin kejadiannya. Jadi jemaah melakukan Allah, Masya Allah, luar biasa pahala. Ya. Itu kalau setiap subuh kita solat begitu, lebih besar gaji kita di sisi Allah daripada gaji Ronaldo. Berapa gaji Ronaldo, Pak? Saya pun tak tahu. Ya. Ya. Cuma kalau seandainya gaji dia triliun, lebih besar kita yang solat 2 rakaat. Cuma nanti ambilnya di akhirat. Ya. Kalau disuruh ambil di dunia, kita bisa kahwin banyak-banyak. Ya. Yang susah istri, maka nanti ambilnya di akhirat. Jadi luar biasa pahala ini. Nanti dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi SAW, siapa yang bersedekah dengan sebutir kurma, barang siapa bersedekah dengan sebutir kurma, kalau itu dilakukan dengan harta yang halal, maka Allah akan mengambilnya dengan tangan kanannya, maksudnya dengan kemuliaan Allah ambil, lalu dipelihara oleh Allah satu butir kurma itu, lalu kemudian Allah hadirkan kurma itu kembali ketika datangnya hari penghisaban, dan kita akan menjumpai sebutir kurma yang kita sedekahkan sebesar gunung kurma. Itu kata Nabi. Jadi bukan lagi sebutir, sudah menjadi bukit dan gunung kurma. Sampai Nabi mengatakan seperti Allah pelihara kurma itu disuburkan seperti engkau memelihara anak unta sampai menjadi bapa unta. Bayangkan sebutir kurma, tapi jumpanya nanti dengan gunung kurma dari sebutir kurma. Begitu Allah pelihara. Ya. Tapi jangan sampai hadis ini membuat bapa selalu sedekah sebutir kurma. Ya. Kata Nabi, jadi gunung kurma. Jadi semua orang miskin empatlah sebutir kurma, sebutir kurma. Dicaci maki sama fakir miskin tiap hari. Itu sebutir kurma itu dulu versi Nabi dengan keadaan yang begitu susahnya memberi yang lain, kadang-kadang harta pun tak beredar seperti beredar hari ini. Kalau hari ini kita kasih sebutir kurma, Pak, itu beda nyangka kriatnya nanti. Kita hari ini satu kotak sukari yang 3 kilo itu yang kita kasih. Jadi jemaah melakukan Allah, lihat bagaimana amal sunnah dipelihara Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukannya di dunia. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, man sama Ramadan summa atba'ahu sittam min Syawal, barang siapa yang selesai Ramadannya, sempurna Ramadannya, lalu diikuti dengan 6 hari puasa sunnah Syawal, apa yang kita dapatkan melakukan puasa sunnah ini? Maka Rasulullah mengatakan kana kasyamid dahr, maka dia dapat pahala seperti pahala puasa setahun. Hanya dengan tambah 6 hari dapat pahala puasa setahun. Puasa setahun tu gimana Bapak Ibu? Puasa setiap hari 360 hari, setiap hari puasa. Tak ada yang sanggup melakukan itu. Paling hebat puasa kita kalau mampu melakukan puasa Nabiullah Daud AS, sehari selang, sehari selang, sehari selang. Untuk puasa tiap hari tak mampu. Tapi Masya Allah, Allah tawarkan, cukup tambah 6 hari setelah Ramadan, engkau kuberikan pahala seperti engkau puasa sepanjang tahun itu. Jadi oleh karena itu, tawaran-tawaran Allah di atas yang sunnah itu jangan ditinggalkan. Yang belum puasa Syawal, ini masih ada waktu sekitar berapa hari lagi? 13 hari lagi kalau saya nak salah. Masih ada waktu, Pak. Jadi jangan sampai begini prinsip, alah mesunnah pi. Nanti ditanya orang, Bapak udah puasa Syawal, puasa 6 kalau orang kita mengatakan. Puasa 6 udah? Belum, kapan? Tak tahu ni kapan saya bisa lakukan, nantilah saya lihat, tergantunglah kayak mana ni keadaannya. Udah 10 tahun tergantung Pak, nggak ada rencana pun. Nanti pikirannya diganggu setan, alah masunnah pi. Setan bisa baca dia, Pak, tergantung dengan siapa dia berbisik, kan? Sunnah pun itu pun kenapa diributkan, kan cuma sunnah aja. Memang betul itu tak jadi dosa meninggalkan puasa Syawal, tetapi rugi betul yang meninggalkannya. Kita di dunia, Pak, begitu dapat iklan, beli 2 dapat 4, berebut orang, Pak. Dijual es bandung, beli 2 dapat 4, berebut orang, Pak. Ya. Hanya dengan mengubah warna es menjadi pink, berebut dari 2 dapat 4, bonusnya cuma dikasih 2. Kali ini Allah tawarkan, yang nambah 6 hari kuberikan pahala setahun. Ada yang meninggalkannya, subhanallah.
Ini akibat tidak faham tentang kekuatan beramal dengan amalan yang sunnah. Dan itu kalau puasa Syawal Pak, nak mesti berturut-turut. Boleh dilakukan berselang-seling selama di dalam bulan Syawal. Tetapi ada catatan bahawa hindari hari yang makruh. Apa hari makruh? Apabila mengambil puasa sunnah ni, mengambil puasa sunnah menyendiri di hari Jumaat saja. Makruh. Ummu Maimunah melakukan puasa di hari Jumaat. Nabi datang ke rumahnya, ditanya, "Asumti bil kamu kemarin hari Kamis puasa enggak?" "Enggak." "Atasumina gadan, besok hari Sabtu ada rencana puasa?" "Tidak." Kata Rasulullah, "Berbuka, sekarang buka puasa." Dilarang oleh Nabi puasa menyendiri di hari sunnah. Itu hari raya kita dalam seminggu. Jangan gara-gara puasa sunnah menyendiri itu menyebabkan kita lemah untuk menegakkan ibadah Jumaat. Lalu dimakruhkan puasa menyendiri di hari Sabtu. Kalau mau puasa, dampingi dengan Jumaat Sabtu atau Sabtu Minggu. Begitu juga di hari Minggu. Kalau Sabtu dimakruhkan karena itu harinya orang Yahudi, kebesaran Yahudi. Kalau hari Minggu juga dimakruhkan menyendiri. Jadi kalau ambil puasa, dampingi Kamis Jumaat atau Jumaat Sabtu atau Jumaat Sabtu atau Sabtu Minggu atau Minggu Senin, begitu. Dan dampingi. Itu jangan disendirikan. Tapi hari-hari yang lain tidak mengapa, insyaAllah. Kalau tidak mampu berturut-turut, lakukan di atas Senin Kamis. Dia akan di atas Senin Kamis. Dan tidak perlu puasa Syawal itu dilakukan terlalu cepat di awal-awal hari Syawal. Ada yang model puasa Syawal langsung hari kedua hari raya langsung puasa. Bapak Ibu, puasa Syawal itu sunnah hakikatnya, penambah pahala, penyempurna Ramadan. Tapi memelihara tamu, memuliakan tamu itu lebih utama daripada puasa Syawal. Jadi jangan gara-gara puasa kita nak mau buka pintu. Makanya puasa itu setelah habis melayani tamu, sempurna pahala kita dan iman kita melayani tamu, baru puasa Syawal. Nah, ini contoh-contoh begitu hebatnya pahala amalan-amalan sunnah. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya dan mudah-mudahan Allah pelihara kita untuk semangat dalam melakukan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.